Selamat sore Miss Nini dan juga Miss Riri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kuliner dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya akan kulinernya. Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan dan menjadi kota terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan. Sejarah kuliner. Pada umumnya, kuliner khas Palembang berbahan dasar ikan dan juga seafood. Hal ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan perairan Sungai Musi dan juga lautan. Referensi cita rasa dari kuliner khas Palembang adalah rasa manis dan juga asam. Sebagai salah satu jalur perdagangan terbesar di Nusantara, budaya-budaya asing yang dibawa oleh para pedagang, khususnya dari Melayu, Cina, dan juga Timur, membawa pengaruh besar terhadap kuliner di Palembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa makanan khas Palembang seperti pempek, mie celor, dan juga taekwan yang terpengaruh oleh budaya Cina. Pempek sendiri merupakan adaptasi dari makanan khas Cina, yaitu kue ikan surimi. Sama halnya dengan mie celor, mie juga berasal dari Cina. Penggunaan daun pisang pada saat pengolahan brengkes juga terpengaruh oleh budaya Melayu. Cita rasa manis pada makanan khas Palembang dipercaya terpengaruh oleh budaya Jawa yang menggunakan gula aren. Martabak dan nasi minyak yang menggunakan minyak samin dan banyak rempah merupakan contoh makanan khas Palembang yang terpengaruh oleh budaya Timur. Sejarah kuliner. Mayoritas penduduk Palembang adalah orang Muslim. Palembang menjadi salah satu perdagangan terbesar sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan menjadi pusat penyebaran rempah. Bawang putih seringkali digunakan pada kuliner Palembang, adapun rempah lainnya yaitu kayu manis, lada, pala, kemiri, adas, jinten, dan cengkeh yang dipadukan dalam berbagai masakan yang menggugah selera. Tidak ada rempah-rempah yang khusus milik Palembang dan Sumatera Selatan, sebab rempah-rempah yang digunakan di Sumatera Selatan dan Nusantara nyaris sama. Sama-sama menggunakan cabai, aneka bumbu dapur seperti kunyit, lengkuas, serai, daun salam, dan lain sebagainya. Hal yang membedakan hanya kombinasi dan proporsi penggunaan aneka rempah-rempah tersebut. Sebagai contoh, orang Uluan Sumatera Selatan cenderung masakannya agak asin, pedas, dan asam. Sedangkan iliran Palembang dan sekitarnya menambahkan rasa manis baik dari gula pasir maupun manis pada buah nanas. Lokasi restoran Mie Celor 26 Ilir berada dalam kota Palembang, Sumatera Selatan, Jalan Merdeka nomor 54, Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1. Sejarah Restoran Michelor 26. Restoran Michelor 26 telah berdiri sekitar 50 tahun, yang didirikan oleh HM Syafi'i Z, yang sekarang dikelola oleh putranya bernama Abdul Aziz. Uniknya, HM Syafi'i Z dan istrinya bukanlah orang Palembang asli, melainkan pendatang dari Jawa Barat. Karena mereka menyukai mie celor, mereka mencoba untuk membuatnya dan dijual secara keliling. Dan hingga sekarang, mie celor 26 sudah memiliki cabang. Pempek sendiri memiliki rasa yang sangat kuat dan juga aroma yang khas dari ikan tenggiri. Tentu aroma tersebut tidak menimbulkan bau amis dan tekstur yang sangat lembut sebelum digoreng dan sesudahnya. Cukong pempek atau yang dapat disebut kuah cukang pempek memiliki konsistensi kuah sedikit kental. Juga cita rasa yang asam berasal dari asam cuka dan untuk rasa manisnya berasal dari gula batok Palembang. Atau jika ingin menambah pedas, tentunya dapat ditambahkan dari cabai rawit. Teknik pencampuran adonan hingga halus dan tidak bergumpal. Setelah itu, masukkan tepung perlahan. Balur tangan dan ambil 1 sendok makan adonan untuk dibentuk memanjang. Rebus adonan hingga mengapung, tiriskan di air dingin, dan siap untuk digoreng. Tentunya untuk cuko, dapat haluskan bawang dan cabai, masukkan semua bahan cuko, setelah itu aduk hingga mendidih. Taekwan memiliki aroma khas pada kuahnya, yaitu beraroma udang. Taekwan juga memiliki kekhasan lainnya, yaitu dengan potongan bekuang dan bihun sebagai pelengkapnya.
Berikut ini bahan-bahan membuat tekwan dan kuah. Teknik pembuatan: aduk ikan tenggiri, putih telur, dan air, dan tambahkan penyedap rasa juga garam. Masukkan sagu tani, ambil adonan bentuk bulat, rebus hingga matang. Rebus kepala udang galah dengan air sampai mendidih. Tumis bawang merah, bawang putih, dan udang sampai harum. Masukkan ke dalam rebusan kaldu. Tambahkan garam, lada, gula, pasir, dan bengkuang. Masak sampai mendidih, masukkan daun bawang dan jamur kuping kering, letakkan tekwan di dalam mangkuk saji, tuang kuah saldo, sajikan dengan sohun, bakwan, dan daun seledri. Mie celor memiliki cita rasa yang asin, manis, dan juga gurih dari kaldu udang dan juga santan dengan kuah kental yang beraroma kuat. Nah, untuk bahan-bahannya ada ini. Lalu untuk teknik pembuatannya, yang pertama itu aduk udang dengan air limau, lalu diamkan selama 15 menit. Lalu yang kedua, didihkan kaldu udang bersama dengan santan, gula, merica, dan garam, serta juga udangnya. Lalu untuk yang ketiga, masukkan telur kocok sambil diaduk dan ditambahkan air jeruk limau dan juga air tepung. Lalu dimasak hingga mengental. Lalu yang keempat, siapkan bahan-bahan utama pada piring penyajian dan siram dengan kuah kental. Lalu mie celor siap disajikan. Laksan merupakan pempek yang disajikan dengan kuah santan. Rasanya gurih dan sedikit pedas. Untuk bahan-bahannya bisa dilihat di sini. Untuk langkah-langkahnya, aduk ikan tenggiri, tepung sagu, tepung terigu, garam, royco kaldu, ayam, dan air es. Uleni hingga adonan kalis atau bisa dibentuk. Yang kedua, ambil seperempat bagian adonan, bentuk bulat lonjong, sisihkan, dan ulangi prosesnya pada sisa adonan lainnya. Yang ketiga, panaskan air di atas api sedang hingga hampir mendidih. Rebus adonan hingga matang, ditandai dengan mengapung ke permukaan air. Setelah sudah, angkat dan tiriskan, potong-potong, dan sisihkan. Yang keempat, untuk kuahnya, panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tuang santan dan air, masak sambil diaduk hingga mendidih agar santan tidak pecah. Yang kelima, siapkan mangkuk saji yang sudah disisi dengan potongan laksan. Tuang kuahnya, sajikan dengan pelengkap, seperti bawang goreng atau sambal rawit hijau. Kue srikaya merupakan kue berwarna hijau yang beraroma daun pandan dengan tekstur yang sangat lembut dan legit. Cara membuat kue srikaya. 1. Potong daun suji dan daun pandan, lalu diblender dengan 350 ml air santan, lalu disaring dan disisihkan. Kedua, aduk telur dan gula hingga gula larut, lalu diberi dengan air santan dan diaduk hingga rata. Ketiga, tuang adonan ke dalam cetakan, lalu dikukus selama 30 menit. Strength yang pertama adalah makanan yang terkenal. Makanannya sudah dikenal oleh banyak warga di seluruh Indonesia, seperti tekwan, laksan, dan yang utama adalah pempek. Jadi ketika turis berdatangan ke Palembang, kuliner pertama yang mereka akan mencoba adalah makanan-makanan khas Palembang. Yang kedua adalah event tradisi Palembang. Yang dimaksud di sini adalah kue maksuba. Kue maksuba adalah kue Palembang yang terkenal akan keberadaan mereka di acara-acara event atau pernikahan di Palembang atau orang Palembang. Karena keberadaannya yang selalu ada, kue ini mendapatkan publikasi yang cukup besar di Indonesia. Strength yang ketiga adalah berbahan dasar ikan. Banyak makanan khas Palembang yang diolah dari ikan seperti tekwan, laksan, pindang, dan terutama pempek. Hal ini bagus bagi kuliner Palembang karena banyak orang yang gemar dengan seafood. Untuk weakness, walaupun banyak orang yang suka makan seafood, tetapi banyak juga orang yang tidak suka atau tidak bisa memakan seafood. Lalu COVID. Karena COVID, kuliner serta pariwisata di Sumatera Selatan Palembang menghadapi penurunan dalam pengunjung serta penginap. Jumlah penjualan makanan menurun drastik. Tidak tegas dalam mengantisipasi pandemik menjadi kelemahan yang cukup signifikan bagi kuliner di Palembang dan di kota atau negara lainnya. Opportunities digemari pencinta seafood, di mana makanan-makanan seafood ini sangat mudah dicerna dan dinikmati oleh pencintanya, sehingga makanan ini memiliki cita rasa yang sangat tinggi akan ikan laut yang memberikan rasa gurih juga lezat terhadap para pencintanya. Harga yang sangat terjangkau ini dapat dinikmati oleh berbagai kaum pecinta seafood lainnya. Threats, persaingan ketat antar penjual lainnya, di mana makanan tersebut sangatlah lokal dan menjadi sebuah budaya. Tentunya tingkat persaingan tinggi antar pedagang lokal lainnya sangatlah tinggi.